فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada fasal kaifiyatu ma'rifatiz zaid. Bagaimana kita bisa mengetahui suatu huruf dalam suatu kata itu adalah huruf tambahan. Ada beberapa kaidah yang kita ambil dari pembahasan kemarin. Yang pertama apa? Hendak Ismail. Bahwasanya suatu huruf dihukumi tambahan atau suatu huruf tidaklah dihukumi sebagai huruf tambahan sampai huruf yang tersisa pada kalimat tersebut lebih dari 2 huruf asli. Ini kalau susunan di sini. Berarti intinya apa? Suatu kata bisa dihukumi ada huruf tambahannya apabila huruf aslinya minimalnya 3. Baik, seperti yang disebutkan Rifki tadi. Nah, ini kaidah pertama. Berarti kalau huruf aslinya kok ketika dikurangi 1 tinggal 2, maka tidak ada huruf tambahan di situ berarti. Kemudian kemarin kita mengambil kaidah tentang alif. Bagaimana itu kaidah tentang alif, Pak Muhammad? Alif pada suatu kata tidak keluar dari 2 kemungkinan. Kata yang bagaimana? Alif tersebut sebagai pengganti huruf lain. Yang kedua, alif tersebut adalah alif tambahan. Baik. Itu kaidah kedua yang kemarin kita ambil, ya Pak. Bahwasanya alif pada isim yang mutamakkin dan fi'il yang mutasarrif. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kalau alif pada isim-isim yang mabni ini tidak masuk dalam kaidah, paham? Alif pada isim yang mabni tidak masuk kaidah ini. Yang menjadi sasaran kita adalah pada isim-isim yang mutamakkin, yang bisa di-i'rab, dan fi'il-fi'il yang bisa ditasrif. Nah, maka alif pada kata-kata tersebut tidak keluar dari 2 kemungkinan. Yang pertama, alif itu alif tambahan. Yang kedua, alif tersebut adalah alif penggantian dari huruf lain. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Perhatikan. Qala aqsamul harfiz zaid. Jenis-jenis huruf tambahan. I'lam waffaqakallah anna zaida naw'an. Takrarun li aslin wa ghairuh. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu, bahwa huruf tambahan itu ada 2 jenis. Ya, huruf tambahan itu ada 2 jenis.
Kemungkinan yang pertama adalah apa? Takrarun li aslin, pengulangan huruf asli. Kemungkinan yang kedua wa ghairuh, berarti apa? Dan selain pengulangan huruf asli. Karena wa ghairuh maksudnya ghairu takrarin li aslin. Berarti huruf selain huruf asli yang ditambahkan. Nah, kita ambil yang pertama fal awal. Maka yang pertama la yakhtassu bi ahrufin bi ainiha. Adapun tambahan yang berupa pengulangan huruf asli maka tidak khusus dengan huruf-huruf tertentu, ya kan? Jadi namanya pengulangan huruf asli yang dijadikan sebagai huruf tambahan itu tidak khusus huruf-huruf tertentu. Jadi boleh dari hamzah sampai ya. Bal yadkhulu fi jami' hurufil mu'jam. Ya, bahkan masuk pada semua huruf-huruf mu'jam. Huruf-huruf mu'jam itu huruf-huruf hijaiyah ini, dari alif sampai ya. Kecuali apa? Illal alif. Illal alif. Ini lagi kekhususan alif. Nah, ada lagi kekhususan alif. Kecuali alif. Kenapa? Li'annal alifa la taqbalut takrar. Dikarenakan alif itu tidak bisa menerima pengulangan. Apa bisa alif diulang pada satu kata? Tidak bisa. Tidak bisa alif diulang. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sifat alif yang bagaimana kok alif tidak bisa menerima pengulangan. Kenapa Mbak Sukaina? Dalam satu kata alif itu tidak bisa diulangi. Ya kalau ada alif cuma satu tok. Karena tidak bisa menerima harokat. Iya. Karena tidak bisa menerima harokat. Kalau dua alif berjajar, konsekuensinya terjadi apa? Iltiqa'u sakinain. Dan iltiqa'u sakinain di kalangan Arab harus dihilangkan, dihindari. Baik, ini juga diingat-ingat. Jadi alif tidak bisa menerima pengulangan. Alif tidak bisa menerima harokat. Alif, kemarin kita ambil kaidahnya, dalam suatu kata yang bisa ditasrif kemungkinan hanya dua. Nah, itu diingat-ingat kaidah seputar alif. Juga berarti masuk dalam kekhususan alif bahwasanya alif tidak bisa berada di awal kata. Alif tidak bisa berada di awal kata. Kapan saja kita lihat kok sesuatu yang bentuknya seperti alif di awal kata, maka itu bukan alif tapi apa? Maulana? Hamzah. Ya. Hamzatul wasl. Taib. Misaluhu, contohnya ikhwan, penambahan huruf yang berupa pengulangan huruf asli. Misaluhu qattala, qattala, jalbaba. Qattala dari thulathi mujarrad, apa itu Iqbal? Qatala, maknanya kalau qatala saja membunuh. Ya, qatala membunuh. Mudhari'nya yaqtulu, masdarnya qatlan. Sekarang kalau dibuat apa? Dengan wazan fa'ala, maka butuh menambahkan huruf. Dan penambahan ini dengan mengulangi taknya menjadi qattala. Yang tak ini kedudukannya sebagai apa dalam fi'il itu? Tak kedudukannya sebagai apa dalam fi'il itu? Abdul Aziz. Pada qattala, taknya kedudukannya sebagai apa?
fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il? Sebagai ain fi'il. Maknanya menjadi bagaimana? Kalau tadi qatala membunuh, sekarang dijadikan qatala. Hah? Saling membunuh? Tidak, wazan ini tidak bermakna saling. Apa? Membunuhi, yaitu melakukan pembunuhan banyak, membunuhi. Seperti qata'a memotong, kalau ingin kita ungkapkan memotong-motong, ya, memotong-motong. Taib. Ini dengan wazan qata'a, diulangi dengan wazan fa'ala. Ini juga qatala, yaitu membunuhi. Bukan hanya satu saja yang dibunuh, tapi dia membunuh banyak. Jalbaba, adapun ini telah kita lewati kemarin. Masuk kategori apa Pak Zain? Ilhaq. Nah, ilhaq untuk mengikuti apa? Wazan fa'lala. Fatara anana fil lafzatil ula karena aslan min usulil kalimah wa huwa ta al-musannatul fawqiyah. Perhatikan. Maka engkau lihat bahwa sungguhnya kita pada lafaz yang pertama, yaitu lafaz qaddala, kita telah mengulang satu huruf asli dari huruf-huruf asli kata tersebut, yaitu apa? Yaitu at-ta'ul musannatul fawqiyah. Ini kalau kita ingin menyebutkan nama suatu huruf secara lengkap, ikhwan, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan. Dan at-ta'u al-musannatu al-fawqiyah, yaitu ta yang ada dua titik di atasnya. Berarti bukan nun, bukan sa. Nah, ini untuk memperjelas. Kenapa? Karena kalau kita tulis at-ta'u gitu saja, kemungkinan seorang bisa bisa sa, karena nulis titiknya kelebihan satu, jadinya sa. Tapi ketika dikatakan musannah, berarti titiknya dua. Al-fawqiyah berarti apa? Titiknya di atas. Karena juga ada musannah tahtiyah, yaitu apa? Al-musannah at-tahtiyah, apa? Ya. Ya. Qala wa ta'u min hurufiz ziyadatil ati dzikruha, dan ta itu termasuk dari huruf-huruf tambahan yang akan datang penyebutannya. Nah, sehingga hendak bisa menunjukkan secara detail bahwasanya kalau penambahan berupa pengulangan huruf asli itu bebas, karena tak masih masuk dalam huruf sa'altumuniha, ya tidak? Wa fi tsaniyah, dan pada contoh yang kedua, yaitu pada kata jalbaba, qararna al-ba'a al-muwahhadah. Muwahhadah, bukan muwahhidah, nanti ba ahli tauhid jadinya, ya. Al-ba'u al-muwahhadah, kita mengulang huruf ba yang apa? Muwahhadah, yaitu yang di titik satu di bawah. Kenapa tidak dikasih keterangan na'an tahtiyah? Kenapa tidak dikasih keterangan tahtiyah ini? Al-ba al-muwahhadah at-tahtiyah, kok tidak demikian? Cuman al-ba al-muwahhadah. Kira-kira gimana? Kira-kira kenapa Bang Umar? Karena penjelasan ini kan untuk menghilangkan kerancuan, Pak. Sedangkan yang bentuknya seperti itu, alba,
al-muwahhadah ini ya cuman satu tok di bawah tok, enggak ada alba yang ditulis seperti itu yang titiknya di atas. Beda dengan apa? Ya, ta itu kan ditulisnya jadi suaranya aja kalau kita tulis titik bawah ya, titik tinggal ngubah titik ke atas jadi ta. Tapi kalau ini ba al-muwahhadah itu ya cuman ada di bawah tok. Kenapa? Karena kalau yang di atas itu apa? Nun, jauh sekali. Ba dengan nun penulisannya sudah jauh, jadi tidak perlu keterangan. Itu maksudnya. Jadi keterangan untuk menghilangkan kerancuan. Kenapa? Karena pada zaman dulu ya kawan, penulisan titik itu tidak terlalu apa? Tidak terlalu sedetail zaman sekarang. Bahkan dulu tidak ada titiknya. Nah, huruf-huruf itu tidak bertitik dulunya. Jadi memang Masya Allah orang-orang Arab dulu itu baca ya bisa dengan melihat. Nah, ini maksudnya apa? Tapi ketika semakin lama kok muncul pada zaman-zaman belakangan kekeliruan dalam membaca karena sudah terlanjur sering bergabung dengan orang ajam, juga keaslian Arabnya sudah mulai pada tercampuri, akhirnya butuh untuk adanya naqad, adanya pemberian titik. Bagaimana dulu kita lewati pada sejarah bagaimana pembukuan kemudian perkembangan lughah Arabiyah. Wahia min usulil kalimah, dan ba ini termasuk dari usul kalimah, dari huruf asli kata tersebut. Walaisat min hurufi ziyadah, dan bukan termasuk dari huruf-huruf tambahan yang masuk dalam kumpulan sa'altumu niha. Paham? Ini contoh ikhwan untuk menunjukkan bahwasanya kalau huruf tambahannya berupa pengulangan huruf asli tidak punya batasan harus dari huruf sa'altumu niha, tapi bebas dari hamzah sampai ya, dikecualikan satu huruf apa? Satu huruf saja apa Abdul Razak? Kok Pak dah? Kecuali alif, ya. Nah, kecuali alif saja. Kenapa? Alif tidak bisa jadikan tambahan di sini. Jangan ke situ. Kenapa kok alif tidak bisa masuk tambahan pada jenis ini? Pengulangan huruf asli. Itu terlalu jauh. Setelah itu. Karena alif tidak bisa menerima apa? Pengulangan. Karena alif tidak bisa menerima pengulangan. Alif tidak bisa diulangi. Nah, alif tidak bisa menerima pengulangan ini akibat dia tidak bisa menerima harokat. Cuman jangan ke sana, ambil yang paling dekat. Ya. Wasani, kemungkinan yang kedua sekarang, atau jenis yang kedua dari huruf-huruf tambahan, yaitu selain pengulangan huruf asli. Berarti wasani min naw'iz zaidi, wa huwa ma laysa takraran li aslin mukhtassun bi ahrufin asyrah majmu'atin fi kalimati sa'altumuniha. Yang kedua dari jenis huruf tambahan ya min naw'ai. Naw'ai ini apa? Musanna. Kemudian diidhofahkan. Asalnya naw'aini. Diidhofahkan kepada az-zaid maka nunnya dibuang. Naw'iz zaid. Yang kedua dari dua jenis huruf tambahan, yaitu huruf tambahan yang tidak berupa pengulangan huruf asli. Huruf tambahan yang tidak berupa pengulangan huruf asli. Maka ini bagaimana? Ini mukhtassun bi ahrufin asyrah, itu dikhususkan dengan huruf-huruf yang 10. Khusus ya kawan, huruf 10 tok. Yang terkumpul pada 6 kalimat sa'altumuniha. Ada berapa ibrar itu semuanya? Pada kalimat sa'altumuniha
10. Sudah dihitung? Atau ngikut saja? Hitung dulu biar yakin. Nah, ada 10. Taib. Ya, betul. Nah, wa jama'aha Ibnu Malik fi baitin wahid 4 marrat. Dan mengenai penggabungan huruf-huruf yang 10 tambahan ini, ikhwan, ini para ulama mereka membuat singkatan-singkatan sendiri-sendiri. Singkatan sendiri. Sa'altumuniha ini yang paling masyhur. Taib, sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, alif. Ini huruf tambahannya. Huruf sa'altumuniha, ya ini sebagai huruf tambahan pada suatu kata. Nah, dari Imam Malik dalam satu bait ini menunjukkan juga kuatnya beliau dalam menyusun bait syair, ikhwan. Kenapa? Karena dalam satu bait syair beliau mampu mengumpulkan huruf-huruf tambahan tadi dalam 4 kali, ya, 4 kali. Perhatikan, hana'un wa taslimun. Hana'un wa taslimun. Ini 1. Ha, nun, alif, hamzah, wawu, ta, sin, lam, ya, mim. Dan memiliki makna bagusnya itu, bukan sekedar cuman sekedar nyingkat-nyingkat enggak ada maknanya. Kalau Indonesia kan kadang nyingkat-nyingkat enggak ada maknanya. Ya tidak. Disingkat tapi enggak ada maknanya, cuma huruf-huruf saja. Tapi kalau orang Arab menyingkat ya ada maknanya. Sa'altumuniha, ya kalian semua telah menanyakan kepadaku huruf itu. Ketika seorang alim, ikhwan, ditanya tentang huruf tambahan itu apa? Taib, sa'altumuniha, sudah dijawab. Sebenarnya huruf tambahan itu sa'altumuniha. Mereka mengatakan kami belum bertanya, baru sekarang bertanya. Taib, ternyata sudah dijawab dengan kalimat itu, sa'altumuniha. Ini untuk Ibnu Malik. Yang pertama, hana'un wa taslimun. Tala yawma unsihi. Tala yawma unsihi. Ta, lam, alif, ya, wawu, mim, hamzah, nun, sin, ha. Kemudian nihayatu mas'ulin. Nihayatu mas'ulin. Yang ketiga ini. Amanun wa tashilun. Amanun wa tashilun. Ini juga singkatan untuk 10 huruf tambahan. 4 kali, ya, kawan. Qala wa tafannana an-nasu fi jam'i hadhil 'ashrati hatta wasalu biha ila 29 tarkiban fima waqaftu alaihi. Dan manusia dari kalangan ulama saraf mereka memang tafannan, yaitu mereka menunjukkan keahlian dalam mengumpulkan 10 huruf tambahan ini sampai singkatannya mencapai sekitar 20 sekian susunan. Tapi yang paling masyhur ini. Ini fima waqaftu alaihi yang aku dapati. Ada pun yang tidak dapati wallahu a'lam. Ada sekitar 20-an lebih. Asyhaduha ma suddira bih. Yang paling masyhur yaitu yang diawali telah disebutkan di awal tadi, yaitu sa'altumuniha wa huwa kafin, dan itu cukup. Kenapa? Li'annal gharadha dhabtu hadhil asyrah, dikarenakan tujuannya adalah untuk bisa betul-betul menghafal mengetahui 10 huruf tambahan ini. Jadi akan tidak bingung, ya. Memang biasanya yang paling masyhur dengan singkatan sa'altumuniha. Baik. Sekarang makna kauniha huruf az-ziyadah. Setelah kita tahu jenis huruf tambahan, sekarang apa makna keadaan huruf itu
masukkan kategori huruf tambahan. Maksudnya itu bagaimana? Maknanya itu apa kok dinamakan huruf tambahan? Apakah berarti tidak diperlukan atau bagaimana? Qala laisal maqsudu bi kauni hadhihi al-hurufi liziyadati annaha haitsu waradat fi kalimatin la takunu illa zaidatan. Atau makna kauniha huruf ziyadah, yaitu makna kondisi apa? Keadaan huruf-huruf yang 10 ini sebagai huruf tambahan. Maknanya apa sih? Kok 10 huruf ini dinamakan huruf tambahan? Kata beliau, laisal maqsudu bi kauni hadhil hurufi li ziyadah annaha haitsu waradat fi kalimatin la takunu illa zaidah. Bukan maksudnya keadaan bahwa huruf-huruf yang 10 ini untuk tambahan itu bahwa dimanapun huruf itu datang pada suatu kata mesti dia itu adalah huruf tambahan. Tidak. Ya, tidak seperti ini maksudnya. Paham? Jadi huruf sa'altumuniha bukan maksudnya pada setiap kata itu kedudukannya sebagai huruf tambahan. Paham ini? Ya. Tapi ya terkadang bisa menjadi huruf asli. Contohnya, ala tara anna ahrufa salima wa anisa wa yaumin kulluha usul. Ya, tidakkah engkau melihat bahwasanya huruf-huruf pada kata ini salima, anisa, yaumin, ini semuanya adalah huruf-huruf asli. Maka uniha min jinsi ahrufiz ziyadah, bersamaan dengan keadaan huruf-huruf itu termasuk dari jenis huruf-huruf tambahan, ya kan? Salima, sin, lam, mim, semuanya huruf tambahannya tidak masuk dalam sa'altumuniha, tapi dalam kata tersebut dia kedudukan sebagai apa? Huruf asli. Jadi huruf tambahan yang 10 ini maksudnya adalah huruf yang bisa dijadikan sebagai tambahan apabila ingin menambah dengan selain huruf asli. Baik. Qala wa innamal maqsudu annahu idza zida harfun 'alal kalimati la yakunu dzalikal mazidu illa min hadhil hurufil asyrah. Ini hanyalah maksud yang diinginkan bahwasanya apabila ditambahkan suatu huruf atas suatu kata maka tidak boleh ya huruf tambahan tersebut kecuali dari huruf-huruf yang 10 ini. Paham? Sampai sini ini sudah jelas ya? Sudah jelas. Intinya kalau mau menambahkan suatu huruf dalam suatu kata, jika tidak berupa pengulangan, tidak boleh keluar dari apa? 10 huruf ini. Tahib. Min adillati ziyadah, di antara petunjuk-petunjuk yang memperjelas tentang adanya suatu tambahan dalam suatu kata. Bagaimana kita bisa mengetahui itu huruf tambahan? Kata beliau, i'lam anna dalil al-a'zama li ziyadati huwal ishtiqaq. Ketahuilah bahwasanya dalil yang paling besar untuk mengetahui suatu tambahan yaitu al-ishtiqaq. Apa maksudnya? Wa huwa ar-ruju'u ilal asli alladhi ukhidat minhul kalimah, yaitu dengan apa? Kembali kepada asal yang kata tersebut diambil darinya. Baik. Jadi harus mengetahui istiqaq, yaitu pengambilan kata. Kata ini diambil dari apa? Kita harus bisa mengetahui asal dari kata tersebut. Nah, dengan contoh akan lebih jelas. Perhatikan ikhwan, taudhih. Idza aradta ma'rifatal asri wa zaida. Idza aradta ma'rifatal asri wa zaidi minal kalimati taliyah saburun, sabirun, sabbarun.
yasbiru wa tasabbar. Ya, kalau engkau menginginkan mengetahui mana yang asli dan tambahan dari kata-kata berikut ini, ya, fabil istiqaq, maka dengan istiqaq yu'lamu annaha raji'atun ila aslin wahid, bahwasanya kata-kata itu kembali kepada satu pokok, ya, kepada apa? Asal yang satu, yaitu apa? As-sabru. Saburun kembali pada as-sabru, sabirun kembali pada as-sabru, sabaran juga kembali pada as-sabru. Berarti fama ada sad wal ba wal ra min hurufiha fahuwa zaid. Maka kalau demikian huruf yang selain sad, ba dan ra itu adalah huruf tambahan. Nah, ini penting sekali untuk kita bisa mengembalikan ke kamus, kamus-kamus mu'jam dalam mu'jam bahasa Arab. Dan di antara kamus yang bagus yang dia mengolah makna dari apa? Makna dari suatu kata yang tersusun dengan huruf-huruf asli tertentu, ya kawan. Misalnya ini shad, ba, ra. Ini huruf asal penyusun untuk sesuatu yang memiliki makna demikian. Ini bagus. Nah, yang dikarang oleh apa? Ibnu Faris, namanya Mu'jam Maqayisil Lughah. Itu sangat bagus untuk mengetahui asal istiqaq, juga asal makna dari apa? Dari istiqaq tersebut. Qala wa tasrifu aidan min al-adillatil muhimmah li ma'rifatiz zaidi min ghairihi. Ini yang kedua, dalil yang kedua. Dalil yang pertama tadi dengan istiqaq. Tapi ini mungkin lebih sulit. Kenapa? Karena kita harus tahu asal dari kata itu. Taib. Nah, cara kedua, kawan, tasrif. Ya, pentasrifan juga merupakan dalil yang penting untuk mengetahui huruf tambahan dari yang lainnya. Wa huwa taghyirul kalimah ila siyaghin mukhtalifah, yaitu pengubahan kata tersebut pada bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Fama lazima minal hurufi fa aslun wa ma saqata fa zaid. Sehingga apa saja yang masih tetap dari huruf-huruf itu maka itu adalah huruf asli, dan yang jatuh maka itu huruf tambahan. Ini jelas, ya. Ini telah lewat kalau ini. Kalau istiqaq tambahan di kitab Fathul Wadud. Kalau tasrif itu apa? Sudah kita lewati di madkhal. Wa taqaddamat amthilatu dzalika fi muqaddimatil madkhal, dan telah lewat contoh hal itu dalam muqaddimah madkhal, antum lihat di sana. Wa yuqalu istidlalan bitasrifi fil amthilati sabiqah, dan dikatakan sebagai bentuk pendalilan dengan tasrif pada contoh-contoh yang telah lewat. Al-wawu fi sabur zaidah. Wawu dalam kata sabur itu tambahan. Kenapa? Lisukutiha fi sabir, karena wawu itu jatuh pada sabir. Wal alif fi sabir zaidah. Kenapa? Lisukutiha min tasabbara, karena jatuh juga pada kata tasabbara. Wa ta fi tasabbara juga zaidah. Kenapa? Lisukutiha min sabbar. Ini ketika ditasrif terlihat jatuh, maka demikian kita ketahui huruf tambahannya. Kalau kita mudah seperti misalnya apa? 6 dengan memperhatikan ke masdarnya. Paling mudahnya dengan mengembalikan ke masdar mujarradnya. Ini dua dalil, yaitu dengan istiqaq dan dengan tasrif. Kalau ditasrif kata tersebut diubah ke bentuk-bentuk yang lain kok hurufnya jatuh, maka berarti huruf itu huruf tambahan. Barakallahu fikum. Ini diperhatikan 3 poin pembahasan jenis huruf tambahan, juga makna. Kondisi huruf sa'ul tumu ini dikatakan tambahan, dan juga dalil menunjukkan huruf tambahan dalam suatu kata. Naktai bihadza walhamdulillahirabbil alamin.